ratu adil kembar telu sing waspada gole milih anggone milih. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Ong wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Kali ini saya akan dongeng dipaidong kenging dong tapi aeng, artinya nyata tapi sulit dicerna. Itu dong tapi aeng. Nah, dongeng apa? Dongengnya adalah ketika kita dalam kondisi seperti ini tentunya jumbuh ke atau ngepas ke dengan cerita leluhur yang kelak akan munculnya atau mijile sang ratu adil. Lah saya mengingat dulu itu dari leluhur atau kesepuhan, bukan leluhur ini kesepuhan. Kesepuhan itu ya orang yang hidup di masa saya kecil, lalu dia dianggap orang yang sepuh, orang yang mampu ahli suwuk. Kalau istilahnya ahli suwuk itu ya ahli pengobatan lah. Sabdane mandi, dongane mandi, atau tembus kepada Tuhan, atau mustajab boleh itu kata pada umumnya. Sehingga dia dianggap sesepuh atau kesepuhan di desa saya. Ada sebuah dongeng yang kala kecil saya itu mengatakan besok tembe bakale ono mijile ratu adil, nanging ratu adil kembar telu sing waspada goli milih. Lah ini dongeng saya adalah ratu adil kembar telu sing waspada goli milih anggone milih. Artinya ratu adil nanti akan kembar, ada kekembarannya lah, kekembarannya maksudnya 3, baik itu legendanya, alur ceritanya dan sebagainya. Kita mesti disarankan untuk waspada dalam memilih. Dalam memilih yang dimaksud adalah untuk kepentingan bumi Nusantara, mungkin ini tafsir saya. Jadi bumi yang kita pijak, ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terkhusus untuk bumi Nusantara yang saya maksud adalah dongengan Ratu Adil. Tapi nanti akan muncul 3. Lah, muncul 3 yang termaksud, kan ada tuh sekarang yang sering dikenal masyarakat, kan ada nubuat atau ramalan tentang Imam Mahdi. Mungkinkah Ratu Adil dan Imam Mahdi ini sama? Ya, mungkinkah yang dimaksud Ratu Adil juga Imam Mahdi? Dan lalu di satu sisi ada dongengan juga, itu Isa turun kembali, Isa akan turun kembali, artinya dari agama Kristen, kalau Imam Mahdi itu dari agama Islam. Lah, mungkin ini ceritanya itu kembar, ya. Alur ceritanya, arahnya ke tatanan Ratu Adil ini sama, namun dalam wujudnya di tanah Jawa kan lebih dikenalnya, atau di Nusantara ini lebih dikenalnya Ratu Adil. Mungkin alur ceritanya atau konsep-konsepnya yang kita perlu memilih, ya, teliti dalam memilih, bukan waspada, teliti dalam memilih ini untuk bisa ngetrepi yang pas di tatanan bumi Nusantara ini. Tentunya adalah konsep tersendiri, yaitu konsep Pancasila. Artinya saya mengatakan konsep Pancasila bila nanti ada muncul beberapa Ratu Adil, taruhlah umpamanya ini apa Habib Rizik, apa mungkin dari Saudi Arabia itu ada itu Muhammad Qasim mungkin itu, atau di Palestina apa di Pakistan itulah pokoknya itu dicanangkan Muhammad Qasim atau mungkin yang lain. Lah kita waspada, konsep ini konsep Pancasila apa bukan? Artinya
jumbuh dengan Pancasila apa tidak. Lah apabila semboyannya mau melaksanakan Pancasila ya yang sesungguh-sungguhnya, bukan yang sebenar-benarnya menurut saya, sing sak temen-temene yang sesungguh-sungguhnya ini tetap komitmen dengan Pancasila, mungkin itu adalah orang atau Ratu Adil yang patut kita pilih ya, yang patut kita pilih. Mungkin nanti makin hari carut-marutnya kondisi alam ini, carut-marutnya kondisi politik ini akan banyak muncul atau beberapa muncul, dan lalu karena seleksi mungkin akan tertanda 3 di situ yang seolah-olah itu akan menjadi yang sesungguhnya, lalu kita seleksi lagi menjadi 1. Lah 1 ini yang saya katakan mungkin yang tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Lah ini sebagai rujukan saya. Nanti mungkin karena kondisi gonjang-ganjingnya bumi, kan kita semua nggak punya kuasa atas bumi ini, nggak punya kuasa atas perubahan zaman ini. Yang punya kuasa adalah Tuhan dan makhluk-makhluk Tuhan di alam kegaiban gitulah, taruhlah. Itu saya meyakini sedang men-setting ke arah menujunya dunia kepada tatanan zaman adil. Lah ketika nanti muncul ada beberapa konsep, ya sekarang saja kan ada konsep mungkin dari orang Kristen, dari orang Islam, dari mungkin kemunculan yang lain seperti ada kelompok Sunni, Syiah, mungkin kemarin itu HTI, mungkin kan punya jago-jago tersendiri yang saya maksud. Lah disinilah kita mesti waspada dalam memilih untuk bisa menentukan pilihan yang tidak keliru. Ya, artinya pilihan kita jangan sampai keliru, tetap berprinsip kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya konsep dasar kita telah dibekali oleh leluhur pendiri bangsa ini, negara Indonesia ini, Nusantara ini, yang sekarang disebut Indonesia itu telah dibekali dasar atau filsafat Pancasila. Jadi rasanya saya tidak akan mengatakan yang lebih jauh ke sana. Intinya manakala nanti muncul sosok-sosok pemimpin yang dikagumi oleh masyarakat, saya yakin dikagumi oleh dunia ini, mungkin ada beberapa, yaitu tadi saya katakan ada Muhammad Qasim, apalagi kalau di Indonesia ini kan menurut saya yang telah itu Habib Rizik ini. Habib Rizik kan taruhlah konsepnya adalah kelihatannya nampak berani dalam membawa konsep tertentu. Manakala nanti tidak berpihak kepada pijakan Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, niscaya ini bukan sepatutnya yang kita ikuti gitu. Artinya waspodo guli memilih orang yang tetap berprinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang siap menjunjung tinggi kebesaran negara Republik Indonesia. Kebesaran yang termaksud adalah kebinekaan ini, tidak ngipat ke kabudayaan. Artinya antara prinsip mereka, prinsip beliau maksudnya, itu tetap membawa prinsip Pancasila dan kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Karena tan hono dharma mangrwo dulu waktu saya sekolah itu kan adalah tidak ada tujuan dharma yang berbeda kecuali Dharma artinya adalah tujuannya satu, namun jalannya berbeda. Tan hono dharma mangrwo. Umpamanya saya sebagai petani, saya sebagai pedagang, saya sebagai budayawan, tetap prinsipnya adalah prinsip dharma, prinsip pengabdian, prinsip memayu hayuning bawono dan rahmatan lil alamin. Itu kan beda bahasa tapi sesungguhnya adalah sama yang saya maksud. Jadi kita tetap berpegang teguh kepada prinsip Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, manakala nanti bermunculan beliau-beliau yang sosok-sosok yang hendak memimpin atau menata bumi ini menjadi perubahan yang lebih baik, arah perubahan yang lebih baik. Saya rasa demikian. Terima kasih.